Hai guys, breaking news. Bitcoinnya BlackRock baru saja di listing di Nasdaq dan ini membuat harga Bitcoin itu naik dari 30.000 sampai ke 35.000. Di mana ticker yang digunakan oleh BlackRock adalah IBTC. Ini merupakan satu bagian dari seluruh proses untuk memasukkan ETF ke dalam market ya teman-teman. Ini juga memperbesar peluang disetujuinya spot Bitcoin ETF. Listing ini itu datang setelah BlackRock melakukan amandemen terhadap proposal spot Bitcoin ETF originalnya. Amandemen ini dilakukan di tanggal 18 Oktober, di mana amandemen ini itu ada filing yaitu semacam identifikasi unik untuk sekuritas di Amerika Utara. Dokumen tersebut juga menyebutkan soal seed creation, yaitu untuk memunculkan benih daripada ETF ini yang akan dibeli di bulan Oktober. Nah, ini berarti BlackRock itu membeli Bitcoin secara real. Meskipun ini hanya jumlah yang sedikit karena untuk membuat seed ini, benih ini, mereka harus membeli Bitcoin sebagai modal awalnya dalam jumlah kecil dulu, tidak harus besar, dan ini itu membuat harga Bitcoin menjadi sangat bullish sekali ya teman-teman. Bisa naik dari open kemarin 30.000 sampai hari ini itu di 35.000 di sesi Asia. Perkembangan daripada spot Bitcoin ETF BlackRock ini adalah bagian dari tren besar seperti fund manager lain yaitu ARK Invest dan 21 Shares juga mengupdate aplikasi Bitcoin ETF mereka seperti amandemen dari ARK Invest itu ngomongin soal regulasi untuk Bitcoin ini. Grayscale juga ada progresnya yang ingin mengconvert Bitcoin Trust mereka itu menjadi ETF. Dari analis dan ahli hukum sendiri ini melihat kalau perkembangan ini adalah suatu tanda di mana persetujuan spot Bitcoin ETF itu akan terjadi. Dengan adanya pergerakan dari BlackRock ini tampaknya sangat bullish. Dan kita bisa melihat adanya dua candle tebal dari 2 hari ini, dari kemarin 30.000 sampai 35.000 atau naik sekitar 17% dalam waktu yang sangat singkat sekali, tidak seperti biasanya. Ini membawa Bitcoin berada di dalam area overbought di time frame weekly-nya dengan MACD yang mengarah ke atas dan Bitcoin masih berpotensi untuk naik seperti bisa naik sampai ke target harga yang saya buat di video kemarin. Karena itu adalah sebenarnya target harga yang wajar sesuai dengan pola di tahun 2019. Ini ada pemicunya yang besar yaitu persetujuan spot Bitcoin ETF tampaknya bisa disetujui lebih awal daripada estimasi setiap orang yaitu di 10 Januari atau bahkan ke deadline yang terakhir yaitu di bulan Maret. Dari indikator untuk semuanya time frame daily dalam posisi yang bullish ya. Tampaknya kita bisa melihat adanya wave 3 yang cukup kuat. Jadi setelah wave 1, 2, wave 1, 2 selesai, nah ini kemungkinan adalah wave 3-nya yang sedang naik ke atas seperti ini ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita bisa melihat adanya wave 4 dan wave 5. Daerah yang cocok bagi kita, bagi teman-teman untuk mau mengakumulasi Bitcoin itu kemungkinan bisa balik ke daerah 31.800, tetapi tampaknya karena adanya pump yang cukup kuat ini, biasanya itu dia bisa lanjut-lanjut terus, apalagi kalau dipicu dengan persetujuan spot Bitcoin ETF, nah itu bisa membawa harga Bitcoin langsung ke sekitar 42.000, sekitar situ. Nah, tentu saja harga itu tidak bisa naik terus, pasti ada masa-masanya bagi harga Bitcoin untuk turun ya. Level yang perlu kita perhatikan adalah level ini, 31.800, yaitu di high sebelumnya yang ada di sini. Jadi yang ada di sini itu bisa menjadi daerah bagi kita untuk menangkap Bitcoin dengan harga yang cukup murah ketika dia sudah mulai naik seperti ini. Karena di tahun 2017 sendiri itu dia membuat pola tangga seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan di tahun 2017 ya, misalnya kita mirip dengan situasi di sini, di mana ada pump yang cukup kuat ke atas, naik terus cukup tinggi. Nah, rupanya ada penurunan yang cukup tajam setelahnya, dan dia meretest sampai ke daerah high sebelumnya yang ada di sini. Terjadi juga ketika dia mulai naik seperti ini lagi, ini di Desember 2016. Nah, naik terus, dipikir akan naik terus, nah rupanya ada turun seperti ini, retest daerah high sebelumnya.
Sama halnya juga untuk ini dari retest high sebelumnya meskipun agak rendah tetapi kadang-kadang bisa terjadi dan kadang-kadang harga itu bisa melewati high sebelumnya tidak retest tapi ada retest yang terjadi di sini. Di September 2017 sendiri, ini kita melihat adanya retest pas di high sebelumnya yang ada di sini ya teman-teman. Sehingga kita bisa expect kalau Bitcoin bisa melakukan hal yang sama ke depannya, yaitu retest untuk daerah 31.800, di mana mungkin tidak akan terjadi sekarang-sekarang ini, karena posisi sekarang itu kita kali lagi pump, kecuali kita melihat adanya rejection, ada FUD, atau ada berita buruk, nah itu mungkin bisa dibawa ke bawah ya teman-teman. Dan ini juga didukung dengan penurunan yang cukup tajam oleh indeks mata uang dolar. Yang sering dengerin saya ngomongin soal indeks mata uang dolar ini, ternyata betul prediksi saya di mana dia membentuk pola head and shoulders seperti ini dan baru saja melakukan breakdown ya teman-teman. Di mana ini adalah close daily terendahnya itu di 105,588 dan hari ini ada sedikit penurunan juga. Breakdown ini terjadi dan akan sangat baik sekali untuk Bitcoin dan saham. Didukung pula dengan obligasi 2 tahunan Amerika Serikat, di mana minggu kemarin itu sempat naik lagi ke harga yang tertingginya itu sampai ke 5,2%, tetapi close dengan membentuk candle gravestone doji ini yang cenderung untuk bearish, adalah tanda reversal. Jadi saya akan expect minggu ini itu bisa close dengan merah, minggu depan dan selanjutnya dia akan berbalik arah ke bawah ya teman-teman. Ini akan bagus juga untuk harga Bitcoin. Ketika obligasi turun dari bull marketnya, Bitcoin mengalami sedikit kenaikan. Ini adalah fase awal daripada bull market sesuai dengan analisa terdahulu. Dan dari sekian banyak koin yang naik seiring naiknya Bitcoin di atas 10%, ada koin yang cukup besar kenaikannya, yaitu koin meme sendiri, yaitu PP ya teman-teman, bisa naik 32% dalam 24 jam terakhir ini. Di mana saya sudah membeli koin PP sebelumnya di sekitar kalau nggak salah 70 atau 80, saya lupa, tapi sekarang sudah dalam posisi yang untung dan ada kenaikan yang cukup pesat di koin PP sendiri. Menurut saya, koin PP ini bisa menjadi koin yang akan naik ke depannya. Dia masih ada 1 kali peluang untuk bisa naik ke atas dengan kuat melebihi all-time high-nya yang sebelumnya yang di sini. Karena ada kemiripan pergerakan harganya dengan koin Shiba Inu. Mungkin whale yang bekerja untuk menaikkan koin ini itu adalah whale yang sama dengan whale Shiba Inu. Jadi saya pernah melakukan analisa ini, oh ya, kenaikannya itu sangat mirip sekali. Bahkan market cap-nya itu juga mirip ya teman-teman. Dan saya juga akan expect puncak harga koin PP ini itu bisa cukup tinggi daripada harga yang sekarang melebihi all time high yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya ini lancar, maka bisa terjadi dalam waktu beberapa minggu atau bulan ke depan. Keputusan untuk membeli koin ini atau menjual ini merupakan tanggung jawab teman-teman masing-masing. Saya hanya memberikan analisa dan edukasi saja. Koin lain yang saya mau analisa untuk hari ini yaitu koin Solana, di mana dia breakout dari pola ascending triangle-nya. Kita lihat kalau dari chart monthly-nya ini sangat cantik sekali. Kita bisa lihat garis ini itu menahan harga monthly chart Solana, dan di bulan ini kita bisa melihat breakout tersebut terjadi ya teman-teman. Target selanjutnya adalah kotak warna merah ini yang belum dicapai dari tahun lalu. Tampaknya dilihat dari kekuatan Bitcoin dan altcoin yang lain, tampaknya Solana bisa mencapai daerah atas kotak warna merah ini yaitu di harga $38. Posisi weekly-nya itu dalam posisi yang bullish adalah tanda yang bagus karena kita bisa bertahan di atas RSI 50 dengan MACD mengarah ke atas dan melewati daerah 0 ya. Jadi ini kuat dan melewati milestone tertentu, yaitu dia bisa melewati 0 di MACD-nya. Kemungkinan kita bisa melihat ada pump yang cukup kuat. Time frame 3 hariannya ini dalam posisi ke atas juga tidak ada bearish divergence. Time frame daily-nya juga dalam posisi ke atas, overbought memang, tetapi ini menunjukkan kalau dia dalam posisi yang bullish ke atas. Dan ketika dia sudah mulai membentuk 1 atau 2 bearish divergence, nah disitulah kita harus lebih waspada untuk di time frame hariannya. Dan selanjutnya adalah koin Cardano, di mana dia juga melakukan breakout dari pola reversal-nya. Pergerakannya itu cukup impulsif dan target dari 0,28 ini sudah tercapai, yaitu target yang saya buat di minggu-minggu yang lalu.
Dengan weekly candle yang menurut saya masih telat dibandingkan dengan Solana. Kalau Solana udah duluan, bukan berarti Cardano tidak akan naik banyak, tetapi dia lebih lagging, lebih telat dibandingkan dengan Solana. Time frame 3 hariannya ini dalam posisi yang bullish, dan time frame hariannya juga dalam posisi yang bullish. Untuk proyeksi optimisnya, kita bisa melihat dia itu ke harga 0,38, ini adalah target harga selanjutnya, di mana sama seperti kemarin-kemarin juga ada potensi inverse head and shoulders untuk terbentuk ya teman-teman. Jadi ketika dia mencapai harga 0,38 ini mungkin akan ada koreksi dulu sebentar ya. Dan ini ada analisa dari orang lain untuk proyeksi harga Cardano secara jangka panjang. Apakah target 10 USD ini itu tidak realistis? By the way, harga Cardano baru saja broke the trend line, baru saja melakukan breakout daripada garis downtrend ini ya teman-teman, dimana kalau kita menggunakan fraktal yang terdahulu di tahun 2020 sampai ini, kalau kita plotkan, maka itu bisa mencapai harga $10. Apakah menurut teman-teman $10 ini realistis? Saya ada target harga untuk Cardano yang lebih realistis. Menurut saya kalau misalnya mau ke harga $10 itu, Cardano harus memiliki ekosistem yang digunakan oleh banyak orang. Jadi seperti di tahun 2021, Binance Smart Chain itu sangat banyak digunakan oleh orang-orang. Nah, kalau misalnya Cardano bisa mencapai hal seperti itu atau mencapai hal yang Arbitrum sekarang lakukan, di mana total value lock-nya itu cukup besar, nah disitulah saya bisa lebih yakin Cardano itu bisa naik dengan lebih tinggi lagi dan mungkin mencapai new all-time high-nya. Jadi dari sisi ekosistem yang berkembang tersebut, kita bisa menilai seberapa kuat, seberapa tinggi Cardano itu bisa capai. Nah, itu saja informasi untuk video kali ini. Teman-teman bisa request altcoin apa yang mau dianalisa, saya akan coba analisa. Dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.